Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai desain interaksi dan navigasi multimedia. Materi ini sangat penting karena sebuah produk multimedia yang baik tidak hanya dinilai dari tampilannya menarik, tetapi juga dari kemudahan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem tersebut. Seringkali kita menemukan aplikasi yang secara visual terlihat bagus, namun sulit digunakan karena menu yang membingungkan atau navigasi yang tidak jelas. Oleh karena itu, desain interaksi dan navigasi menjadi bagian penting dalam proses perancangan multimedia. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, konsep desain interaksi. 2, prinsip dasar interaksi pengguna. 3, navigasi dalam multimedia. 4, struktur navigasi multimedia. 5, kesalahan dan best practice. Ketika seseorang menggunakan aplikasi website atau media interaktif lainnya, mereka akan melakukan berbagai aktivitas seperti menekan tombol, memilih menu, mencari informasi, atau berpindah halaman. Seluruh aktivitas tersebut merupakan bagian dari interaksi antara pengguna dan sistem. Tugas seorang desainer adalah memastikan bahwa interaksi tersebut berjalan dengan mudah, nyaman, dan tidak membingungkan. Karena itu, desain interaksi menjadi salah satu aspek utama dalam pengembangan multimedia modern. Kita langsung ke poin pertama, konsep desain interaksi. Desain interaksi adalah proses merancang bagaimana pengguna berkomunikasi dengan sistem. Fokus utamanya bukan hanya pada tampilan, tetapi pada pengalaman yang dirasakan pengguna saat menggunakan produk. Misalnya ketika pengguna menekan tombol login, sistem harus memberikan respon yang jelas. Ketika pengguna memilih menu tertentu, sistem harus mengarahkan mereka ke halaman yang tepat. Semua hal tersebut dirancang melalui desain interaksi. Tujuan utama desain interaksi adalah memudahkan pengguna dalam mencapai tujuan mereka. Semakin mudah sebuah sistem digunakan, maka semakin baik pengalaman pengguna yang dihasilkan. Sebaliknya, jika pengguna harus berpikir terlalu lama hanya untuk menemukan menu atau tombol tertentu, maka desain tersebut belum optimal. Karena itu, seorang desainer harus selalu memikirkan kebutuhan dan perilaku pengguna ketika membuat sebuah produk multimedia. Selanjutnya, poin kedua, prinsip dasar interaksi pengguna. Salah satu prinsip penting dalam desain interaksi adalah kemudahan penggunaan atau usability. Produk multimedia harus mudah dipahami bahkan oleh pengguna baru. Idealnya, pengguna tidak perlu membaca banyak petunjuk untuk dapat menggunakan aplikasi. Semakin cepat pengguna memahami cara kerja sistem, semakin baik kualitas desain yang dibuat. Karena itu, kesederhanaan sering menjadi kunci dalam desain modern. Prinsip berikutnya adalah konsistensi. Misalnya, jika tombol navigasi berada di bagian atas pada halaman pertama, maka sebaiknya posisi tersebut tetap sama pada halaman lainnya. Konsistensi membuat pengguna merasa familiar dan tidak perlu belajar ulang ketika berpindah halaman. Banyak aplikasi besar seperti media sosial atau marketplace menerapkan prinsip ini secara ketat. Feedback merupakan respon yang diberikan sistem setelah
pengguna melakukan suatu tindakan. Contohnya, ketika tombol ditekan, warnanya berubah. Ketika data berhasil disimpan, muncul notifikasi berhasil. Ketika terjadi kesalahan, sistem memberikan pesan error. Feedback sangat penting karena membantu pengguna memahami apa yang sedang terjadi dalam sistem. Tanpa feedback, pengguna sering merasa bingung apakah tindakan mereka berhasil atau tidak. Poin ketiga, navigasi dalam multimedia. Selain interaksi, kita juga perlu memahami navigasi. Navigasi dapat diibaratkan sebagai petunjuk arah dalam sebuah aplikasi. Jika sebuah kota membutuhkan rambu lalu lintas agar pengendara tidak tersesat, maka aplikasi juga membutuhkan navigasi agar pengguna dapat menemukan informasi yang mereka cari. Navigasi yang baik membuat pengguna dapat berpindah halaman dengan cepat dan mudah. Fungsi utama navigasi adalah membantu pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Navigasi juga berfungsi menghubungkan halaman-halaman yang ada dalam sistem sehingga pengguna dapat menjelajahi aplikasi dengan lebih nyaman. Semakin jelas navigasi yang dibuat, semakin baik pula pengalaman pengguna yang dihasilkan. Saat ini terdapat berbagai jenis navigasi yang digunakan dalam aplikasi dan website, mulai dari menu utama, sidebar, tab navigation, hingga bottom navigation yang sering ditemukan pada aplikasi mobile. Pemilihan jenis navigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan struktur informasi dalam aplikasi. Poin keempat, struktur navigasi multimedia. Linear navigation atau navigasi linier merupakan bentuk navigasi yang paling sederhana karena pengguna mengikuti urutan halaman yang sudah ditentukan oleh sistem. Misalnya, pengguna harus membuka halaman pertama terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. Contoh yang paling sering kita temukan adalah pada presentasi, modul pembelajaran digital, tutorial penggunaan aplikasi, atau video pembelajaran interaktif. Sebagai contoh, ketika teman-teman mengikuti kursus online, biasanya materi pertama harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membuka materi kedua. Pola seperti ini menggunakan konsep navigasi linier. Kelebihan navigasi linier adalah pengguna tidak mudah tersesat karena alurnya sudah jelas. Selain itu, materi dapat disampaikan secara bertahap sesuai urutan yang telah direncanakan. Namun kekurangannya adalah fleksibilitas pengguna menjadi lebih terbatas. Pengguna tidak bisa langsung melompat ke bagian tertentu tanpa mengikuti urutan yang telah ditetapkan. Karena itu navigasi linier biasanya digunakan pada sistem yang memang membutuhkan proses belajar atau langkah kerja yang berurutan. Jenis navigasi berikutnya adalah navigasi hierarki. Navigasi ini memiliki struktur seperti pohon atau tree structure. Biasanya terdapat halaman utama yang menjadi pusat, kemudian bercabang ke beberapa menu dan submenu. Sebagai contoh, pada website kampus terdapat halaman utama atau homepage. Dari halaman utama, pengguna dapat memilih menu akademik, kemahasiswaan, penelitian, atau informasi pendaftaran. Kemudian, setiap menu tersebut masih dapat memiliki submenu lainnya. Mode navigasi seperti ini sangat banyak digunakan pada website perusahaan, website pemerintahan, portal berita, maupun sistem informasi akademik. Kelebihan navigasi hierarki adalah mampu mengelompokkan informasi dalam jumlah besar sehingga lebih terstruktur. Pengguna dapat memahami hubungan antar informasi dengan lebih mudah. Namun,
Jika struktur menu terlalu dalam atau terlalu banyak tingkatan, pengguna dapat mengalami kesulitan menemukan informasi yang dicari. Oleh karena itu, desainer harus merancang struktur menu secara sederhana dan logis. Selanjutnya terdapat non-linear navigation atau navigasi non-linear. Berbeda dengan navigasi linear, pada model ini pengguna memiliki kebebasan untuk menentukan jalur navigasinya sendiri. Pengguna dapat berpindah ke halaman mana saja tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Contoh yang paling mudah adalah website berita, marketplace, media sosial, atau aplikasi streaming video. Ketika membuka marketplace, pengguna dapat langsung memilih kategori produk, melakukan pencarian, membuka halaman promo, atau melihat keranjang belanja tanpa harus mengikuti langkah tertentu. Model navigasi ini memberikan pengalaman yang lebih fleksibel dan dinamis. Namun tantangannya adalah desainer harus memastikan bahwa pengguna tidak merasa bingung ketika berpindah antar halaman. Karena itu diperlukan struktur navigasi yang jelas, penggunaan menu yang konsisten, serta petunjuk yang memudahkan pengguna memahami posisi mereka di dalam sistem. Dalam banyak aplikasi modern saat ini, model non-linear menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan. Berikutnya, poin kelima, kesalahan dan best practice. Meskipun navigasi terlihat sederhana, masih banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh desainer pemula. Kesalahan pertama adalah membuat terlalu banyak menu dalam satu halaman. Akibatnya, pengguna justru kesulitan memilih menu yang benar-benar mereka butuhkan. Kesalahan kedua adalah posisi navigasi yang tidak konsisten. Misalnya, pada halaman pertama, menu berada di bagian atas, tetapi pada halaman berikutnya, menu berpindah ke samping atau bahkan ke bawah. Hal ini membuat pengguna harus beradaptasi ulang setiap kali berpindah halaman. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan istilah yang tidak familiar bagi pengguna. Sebagai contoh, penggunaan nama menu yang terlalu teknis atau sulit dipahami. Selain itu, tombol yang terlalu kecil atau sulit ditemukan juga menjadi masalah yang sering muncul. Dalam desain multimedia, tujuan utama navigasi adalah membantu pengguna, bukan membuat mereka berpikir lebih keras. Karena itu, desainer harus selalu melihat desain dari sudut pandang pengguna, bukan hanya dari sudut pandang pembuat sistem. Setelah memahami berbagai kesalahan yang sering terjadi, sekarang kita bahas beberapa tips dalam membuat navigasi yang baik. Pertama, gunakan struktur menu yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari membuat terlalu banyak pilihan menu dalam satu waktu. Kedua, gunakan istilah yang familiar bagi pengguna. Nama menu harus langsung menggambarkan isi atau fungsi dari menu tersebut. Ketiga, pertahankan konsistensi pada setiap halaman. Posisi menu, icon, warna tombol, dan elemen navigasi lainnya sebaiknya tetap sama agar pengguna merasa nyaman. Keempat, gunakan icon yang mudah dikenali. Sebagai contoh, icon rumah untuk halaman utama, icon pencarian untuk fitur search, dan icon profil untuk akun pengguna. Kelima, berikan feedback ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Misalnya, tombol berubah warna saat diklik atau muncul notifikasi ketika proses berhasil dilakukan. Terakhir, lakukan pengujian kepada pengguna. Seringkali desain yang menurut kita sudah baik ternyata masih membingungkan bagi pengguna lain. Melalui pengujian dan masukan dari pengguna, kualitas navigasi dapat terus diperbaiki. Navigasi yang baik akan membuat pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih efisien dalam mencapai tujuan mereka. Tugas pertemuan 12. Untuk tugas pada pertemuan ini, silakan analisis proyek multimedia yang telah kalian buat sebelumnya.
Identifikasi jenis navigasi yang digunakan, struktur navigasinya, alasan pemilihan navigasi tersebut, dan kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan. Tugas ini akan membantu teman-teman mempersiapkan pembuatan prototipe pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini, kita telah mempelajari tentang desain interaksi, prinsip interaksi pengguna, navigasi multimedia, struktur navigasi, hingga best practice desain navigasi. Baik, itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.